Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni untuk memenuhi UAS mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Paramita Nerissa Fitra, SST MKOM, tentang aplikasi Simplex. Bisa langsung dilanjut. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Alinar Sudaryadi dengan NIM 2205121403, dan rekan saya, Wanita Prayoga dengan NIM 205121411. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 205 1214019. Saya Immanuel Metanoia dengan NIM 22051214028. Lalu saya Irza Mona Ramadan dengan NIM 22051214035. Dan ada teman saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 22051214022. Next. Baik, untuk yang pertama, pengertian metode simplex. Metode simplex adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pemrograman linear untuk mencari solusi optimal dari sebuah sistem persamaan linear yang bersyarat atau memiliki constraints dengan fungsi tujuan linear. Metode ini ditemukan oleh George B. Gensing pada tahun 1947 dan telah menjadi salah satu alat utama dalam penyelesaian masalah pemrograman linear. Tujuan dari metode simplex ini sendiri yaitu metode simplex digunakan untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear dalam sistem persamaan linear yang melibatkan variabel-variabel keputusan tertentu atau constraint itu tadi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, metode ini memiliki manfaat yaitu pertama, manajemen rantai pasokan, perencanaan produksi, manajemen proyek, penjadwalan transportasi, penentuan harga optimal, dan juga pengelolaan di dalam retail. baik, selanjutnya ada variabel dalam Simplex. Yang pertama ada pengertiannya, yakni variabel dalam Simplex mengacu pada elemen-elemen yang dapat diubah atau diatur dalam model pemrograman linear. Dalam konteks Simplex, tentunya variabel ini mewakili nilai-nilai yang dapat diubah untuk mencapai tujuan optimasi dalam suatu permasalahan pemrograman linear. Dan di sini ada contohnya, variabel dalam Simplex, yakni dalam sebuah perusahaan yang ingin mengoptimalkan keuntungan dari produksi suatu barang, variabel dalam Simplex dapat mencakup jumlah unit dari bahan baku yang digunakan atau jumlah produk jadi yang akan diproduksi. Variabel ini adalah keputusan yang bisa diambil dan diubah untuk mencapai hasil optimal. Dan di sini ada pentingnya variabel dalam Simplex. Variabel dalam Simplex itu kunci untuk membentuk struktur ruang solusi dalam pemrograman linear. Setiap variabel dipresentasikan sebagai sumbu dalam ruang dimensi, memungkinkan eksplorasi berbagai titik solusi, pemahaman yang mendalam tentang variabel membantu rancangan model memfasilitasi penggunaan sumber daya terbatas, dan mencapai hasil optimal dalam pemrograman linear. Dengan mengubah nilai variabel, kita dapat menjelajahi ruang solusi dan mencari nilai optimal dalam fungsi tujuan. Di sini ada cara kerja metode simplex. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan metode simplex. Yang pertama, langkah pertama ini merumuskan persoalan PL ke dalam metode umum PL, yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Untuk yang langkah kedua, mengubah model umum ke dalam model simplex. Di sini mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit, yaitu dengan X, IJ digeser ke kiri. Contohnya, di sini ada Z sama dengan AX1 ditambah B X2 menjadi Z min AX1 min BX2. Lalu selanjutnya menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex. Next. Untuk langkah 3, ini memilih kolom kunci dengan tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Langkah keempat, setelah memilih kolom kunci, kemudian memilih baris kunci. Pilih baris yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Limit rasio adalah next. Langkah selanjutnya, mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara dibagi dengan angka kunci. Ganti variabel dasar pada baris kunci dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Ini rumusnya adalah nilai baris kunci baru, yaitu nilai baris kunci lama dibagi angka kunci. Untuk langkah selanjutnya, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Mengubahnya menggunakan rumus baris lama dikurangi nilai baris baru dikali angka kolom kunci baris. Untuk langkah terakhir, lanjutkan perbaikan atau perubahan. Ulangi iterasi sampai 3 atau 6 kali hingga semua nilai pada fungsi tujuan berharga positif. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu pengenalan aplikasi berbasis Java. Nah, Java sendiri itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Setiap program Java ini terdiri dari kelas dan objek yang saling berinteraksi. Nah, untuk konsep objek dalam Java memungkinkan representasi yang jelas dan terstruktur dari masalah yang dipecahkan oleh metode simplex. Ada variabel, batasan, dan fungsi tujuan. Ini dapat
direpresentasikan sebagai objek dalam pengembangan aplikasi. Nah, Java menggunakan sistem pengelolaan memori otomatis atau garbage collection untuk mengelola alokasi dan delokasi memori, meminimaliskan resiko kesalahan memori. Nah, kenapa kita memilih Java sendiri? Itu karena kemudahan penggunaan dan dapat dijalankan di berbagai platform. Juga aplikasi dirancang dengan antarmuka berbasis command line untuk simplicitas. Berikutnya yaitu manfaat pembuatan aplikasi metode simplex berbasis Java. Untuk yang pertama yaitu mengoptimalkan proses keputusan bisnis menggunakan metode simplex. Yaitu dengan menggunakan metode simplex, aplikasi ini dapat memberikan solusi optimal terhadap berbagai permasalahan optimasi yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi operasional. Penerapan metode melalui aplikasi Java menentukan solusi linear efisiensi operasional bagi perusahaan. Hal ini mengurangi biaya produksi dan waktu kerja, serta meminimalkan konsumsi sumber daya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menghadirkan solusi optimal secara visual dan interaktif, manajer dan pemimpin organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat menggunakan aplikasi ini. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Aplikasi ini meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan mengoptimasikan proses pemecahan masalah optimasi. Hal ini membebaskan tim untuk fokus pada strategi dan analisis lebih lanjut daripada operasi sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki demonstrasi pada aplikasi atau pada software NetBeans, saya ingin menjelaskan kembali mengenai aplikasi Simplex Method yang dibuat oleh kelompok kami. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah keterbacaan dan strukturnya yang baik. Maksudnya itu struktur dari aplikasi ini memiliki detail ataupun rincian yang baik dari awal sampai akhir. Di sini sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, terdapat suatu studi kasus soal cerita, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu produk X dan Y, kita sebut saja. Setiap produk itu memiliki keuntungan sebesar 3X dan 5Y. Dengan X dan Y itu adalah inisialisasi dari jumlah unit dari masing-masing produk. Namun, perusahaan itu terbatas oleh beberapa batasan produksi. Sebagai contoh, untuk memproduksi satu unit produk X itu diperlukan 2 unit bahan baku A dan 1 unit bahan baku B. Sementara untuk produk Y itu diperlukan 4 unit bahan baku A dan 5 unit bahan baku B. Selain itu, perusahaan juga punya keterbatasan lain pada bahan baku A sebanyak 20 unit dan bahan baku B sebanyak 10 unit. Dan jumlah tenaga kerja itu terbatas hanya bekerja sebanyak 8 jam. Nah, ketika program ini dijalankan, akan menampilkan output seperti yang ditampilkan di layar seperti ini. Dan selanjutnya, sesuai dengan yang tadi ditampilkan pada bagian Word, itu terdapat beberapa masukan yang dimana di sini itu terbagi menjadi beberapa inputan. Inputan yang pertama itu menanyakan mengenai masukan jumlah variabel asli. Tadi dijawab itu sesuai dengan soal cerita 2, lalu jumlah batasannya 3, dan koefisien fungsi objektif terbagi menjadi 2, ada X0-nya 3, X1-nya itu 5, dan untuk sisi kanan batasan, sisi kiri batasan itu terbagi menjadi 3 batasan, yang dimana 3 batasan itu memiliki 2 bagian, yaitu X0 dan X1. Itu juga dimasukkan keseluruhannya ke dalam output inputan. Dan selanjutnya untuk operator batasan itu mengikuti batasan yang ada dari ketiga tadi, yaitu ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Disesuaikan aja. Lalu untuk masukkan nilai sisi kanan batasan itu sesuai dengan nilai batasan pada bagian kanan, pada bagian ujung itu terdapat 3 batasan, yaitu 20, minus 10, dan untuk jam kerjanya tadi terbatas 8 jam. Nah, setelah keseluruhan itu diinputkan oleh user, maka selanjutnya aplikasi akan menjalankan hasil atau running program. Pertama itu adalah menampilkan tabel awal dari Simplex. Nah, ini merupakan tabel awal, belum dilakukan solving sama sekali, merupakan tabel yang menampilkan masalah dari soal cerita yang ingin diselesaikan. Karena programnya merasa ini sudah merupakan solusi optimum, maka programnya itu tidak lagi menjalankan iterasi selanjutnya. Maka untuk hasil akhirnya adalah nilai solusi optimumnya 24 untuk soal cerita yang tadi sudah diselesaikan atau dikerjakan. Dan selanjutnya kami atau saya akan serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.